Ramayana, antara kehormatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Episode 2. Pada kisah Ramayana episode 1, dikisahkan Hanuman diserai tugas menjadi duta atau utusan Sri Rama untuk mencari dan menemukan Dewi Sinta. Ia dibekali cincin dari Sri Rama untuk diserahkan kepada Dewi Sinta dan sebagai bukti bahwa Hanuman adalah utusan Sri Rama. Hanuman pun berangkatlah menuju arah selatan. Siang malam ia melompat-lompat tak kunjung lelah di antara pepohonan. Sebagai duta, ia ingin melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta secepat-cepatnya. Sesampainya di pantai selatan, ia terhalang oleh lautan. Sebagai putra Dewa Bayu, ia bersemadi meminta pertolongan agar diantarkan angin terbang ke Pulau Alengka. Tak lama kemudian, datanglah angin badai. Hanuman diterbangkan tinggi-tinggi ke angkasa dan melayang menuju Pulau Alengka. Setibanya di pulau itu, ia berjalan mengendap-endap, kadang melompat-lompat melalui cabang-cabang pohon agar tidak tampak oleh raksasa penghuni pulau itu. Akhirnya, Hanuman tiba di sebuah taman yang indah permai. Burung-burung berkicau merdu di atas pohon angsoka, sedangkan di halaman berumput, kijang-kijang berkeliaran dengan amannya. Tampak seekor burung merak menengada karena mendengar bunyi kicau burung yang merdu, laksana nyanyian yang diiringi gamelan surga Lokananta. Ekor merak itu berkembang, lalu menarilah ia berputar-putar di tengah taman. Hanuman terpesona melihat segala keindahan taman itu. Tiba-tiba, tampaklah olehnya seorang putri yang cantik jelita, duduk seorang diri di dalam taman itu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, rambutnya terurai kusut. Wajah putri itu tepekur sayu. Hanuman yakin bahwa putri itu pastilah Dewi Sita, istri Sri Rama. Sambil duduk di atas sebuah cabang pohon angsoka, Hanuman menembang. Adapun lagunya mengenai kisah Sri Rama, mulai dari pembuangannya di hutan Dandaka bersama Dewi Sinta dan Laksmana, penculikan Dewi Sinta oleh Raja Raksasa Rahwana, kesedihan Sri Rama dalam mencari istrinya, lalu perjumpaannya dengan Sugriwa, dan akhirnya mengutus Hanuman mencari Dewi Sinta ke negeri Alengkapura. Dewi Sinta heran mendengar tembang Hanuman. Seakan-akan ia bermimpi. Hanuman pun turun dari pohon, lalu ia menyembah Sinta serta mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Sri Rama. Mula-mula, Dewi Sinta tidak percaya. Hanuman lalu memperlihatkan dan menyerahkan sebentuk cincin pemberian Sri Rama. Maka percayalah Dewi Sinta bahwa Hanuman memang utusan suaminya. Timbullah pula keyakinannya bahwa ia akan dapat bertemu lagi dengan Sri Rama. Terlebih setelah ia mendengar dari Hanuman bahwa Sri Rama dengan bantuan Raja Keras Sugriwa akan datang menggempur Alengkapura. Sebelum Hanuman minta diri, Dewi Sinta pun menitipkan sebentuk perhiasan rambutnya agar disampaikan kepada Sri Rama sebagai tanda bakti dan setia. Sebelum Hanuman pergi, ia sengaja merusak taman itu. Pohon-pohon ditumbangkannya, bunga-bunga dicabutinya, dan jambangan-jambangan digulingkannya. Pula, atap balai peranginan diruntuhkannya, dan bendungan kolam di dalam taman itu dibobolnya sehingga terjadi banjir. Para raksasa penjaga taman mengira hal itu terjadi karena disebabkan oleh gempa atau banjir, tetapi kemudian mereka melihat bahwa ada seekor kera putih yang merusak taman. Ramai-ramai mereka berusaha mengejar dan menangkapnya, tetapi Hanuman dengan gesit selalu dapat menghindar. Para raksasa itu segera memberitahukan hal tersebut kepada Indrajit, putra mahkota Alengkapura. Melihat kerusakan taman istana itu, Indrajit pun marah. Kemarahannya bertambah setelah ia melihat kera Hanuman yang seakan-akan mengejek sambil meloncat-loncat di atas pohon. Indrajit segera mengangkat panah pusakanya, yaitu panah Nagapasa.
sebuah panah yang dapat melilit sasarannya. Di panahnya Hanoman saat itu juga, panah itu segera melilit tubuh Hanoman. Dengan demikian, para raksasa dapat menangkapnya. Hanuman dibawa menghadap ke dalam istana. Betapa marahnya Rahwana ketika ia melihat kera putih yang telah merusak taman istananya. Tetapi betapa herannya Rahwana setelah ia mengetahui bahwa kera putih itu dapat berbicara. Sambil memaki-maki, Rahwana bertanya kepada Hanuman, mengapa Hanuman merusak tamannya sampai porak-poranda? Hanuman menjawab bahwa ia adalah utusan Sri Rama yang tengah mencari istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Rahwana tak dapat menahan amarahnya. Hanuman hendak dibunuhnya, tetapi adik Rahwana yaitu Wibisana mencegahnya. Dengan bijaksana ia berkata bahwa Hanuman sebagai utusan raja tidaklah patut dibunuh. Ia harus dikembalikan kepada raja yang mengutusnya. Lagi pula, bukankah Rahwana yang membuat kesalahan terlebih dahulu dengan menculik dan merampas istri Sri Rama? Rahwana menjadi semakin marah. Nasihat Wibisana tidak digubrisnya. Rahwana pun memerintahkan para prajurit raksasa agar membakar Hanuman di tengah alun-alun. Para raksasa mengikat tubuh Hanuman, lalu meletakkannya di atas tumpukan kayu bakar. Tumpukan kayu itu pun disulut beramai-ramai. Api menyala-nyala dan berkobar-kobar. Tapi Hanuman tidak terbakar. Bahkan ia berhasil melepaskan diri dari tali pengikatnya. Dengan tangkasnya Hanuman meloncat-loncat sambil membawa bara api di ekornya. Ia meloncat ke atas balai peranginan dan membakar atap gedung tersebut. Ketika nyala api semakin membesar, Hanuman meloncat-loncat dari satu bangunan ke bangunan lainnya sehingga semua bangunan menjadi terbakar. Demi melihat kejadian itu, pasukan raksasa berusaha meringkus Hanuman. Namun kera perkasa itu dengan cepat dan mudahnya meloloskan diri dari kepungan bala tentara raksasa. Kota Alengkapura dibuatnya gaduh, banyak bangunan yang terbakar. Setelah puas membakar dan memporak-porandakan istana Alengka, Hanuman pun kembali menemui Sri Rama dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Ia juga menyerahkan hiasan kepala milik Dewi Sinta kepada Sri Rama sebagai bukti bahwa ia telah bertemu dengan Dewi Sinta. Mendengar laporan dari Hanuman, segera Sri Rama, Laksmana, Sugriwa dan pasukan keranya bersiap-siap hendak mendatangi negeri Alengka seperti yang telah diceritakan oleh Hanuman. Setelah menempuh hutan belukar, pasukan kera tibalah di pantai selatan. Mereka berhenti karena tidak mampu mengarungi samudra menuju Pulau Alengka. Mereka mencoba menyeberangi selat itu, tetapi ombak dan gelombang selalu memukul mereka. Sri Rama segera mengambil panah pusakanya. Dilepaskannya sebuah anak panah dari busurnya menuju ke dalam samudra. Tak lama kemudian, segala macam ikan, penyu, udang, dan bermacam-macam jenis makhluk lautan timbul ke atas permukaan samudra. Mereka mengerang kesakitan karena air laut yang terkena panas Sri Rama itu mendidih dan bergumpal-gumpal. Tiba-tiba, di antara deburan gelombang muncullah secercah cahaya yang semakin lama semakin terang. Lalu tampaklah Dewa Baruna, yaitu dewa penguasa samudra. Ia memohon kepada Sri Rama agar air samudra yang mendidih itu segera dapat pulih seperti sedia kala. Sri Rama bersedia, tetapi dengan syarat Sang Baruna harus bersedia menolong menyeberangkan bala tentara kera menuju ke Pulau Alengka. Dewa Baruna menyatakan kesanggupannya membantu menyeberangkan bala tentara kera. Ia menyarankan agar dibuat jembatan batu yang menghubungkan pantai itu dengan Pulau Alengka sehingga para prajurit kera dapat menyeberang. Sekali lagi Sri Rama melepaskan sebuah panah pusaka ke dalam samudra. Maka air lautan pun pulih kembali seperti sedia kala. Sugriwa segera memerintahkan para prajurit kera mencari batu untuk ditumpuk di dalam laut sehingga menjadi sebuah jembatan. Mengikuti nasihat Baruna, Sri Rama mencari Keranala, putra Wiswakarma, arsitek para dewa. "Aku sanggup membangun jembatan ini," tegas Nala. Ribuan monyet dan beruang menyeret pohon dan batu ke tepi laut. Nala memilih batu-batu itu
memasangkannya satu sama lain, dan di setiap batu ia menuliskan nama Sri Rama. Berkat kekuatan Sri Rama nama, batu-batu itu mengapung di atas air, tidak tenggelam. Saat mereka melihat jembatan itu membentang semakin jauh ke arah Langka, semua orang bersorak kegirangan. Bahkan para dewa pun menatap ke bawah dari surga dengan takjub. Puluhan ribu kera itu pun pergi ke gunung-gunung. Batu-batu besar dipecahkan dan diusung beramai-ramai ke pantai, lalu ditenggelamkan ke dalam samudra. Batu-batu itu disusun sebagai landasan jembatan di dasar samudra, lalu ditumpuk meninggi sehingga mencapai permukaan laut. Susunan batu-batu itu dibuat memanjang sampai mencapai pantai Pulau Alengka. Jembatan batu itu amat kuat sehingga dapat dilalui puluhan ribu bala tentara kera. Sejak lolosnya Hanoman dari api pembakaran, Rahwana telah menduga bahwa suatu saat Sri Rama beserta pasukan kera pasti akan datang menyerang Alengkapura. Prajurit-prajurit raksasa yang tengah berjaga-jaga di tepi pantai melihat ribuan kera yang sibuk membuat jembatan batu yang amat kokoh. Jembatan batu itu menghubungkan pantai di seberang dengan pantai Pulau Alengka. Raksasa-raksasa itu segera naik ke perahu, hendak menyerang para prajurit kera yang sedang bekerja. Tetapi prajurit kera itu ternyata lebih berani dan lebih tangkas bertarung dibandingkan dengan mereka. Raksasa-raksasa penjaga pantai dikalahkannya. Maka seluruh bala tentara kera di bawah pimpinan Sri Rama segera menuju pantai Pulau Alengka dengan melalui jembatan batu yang amat kokoh itu. Namun, Rahwana mengawasi. Sebelum Sri Rama dan pasukannya dapat memasuki Alengka, ia menembakkan 2 anak panah besar yang menghancurkan kedua ujung jembatan. Pasukan Sri Rama tidak dapat maju maupun mundur. Hanoman yang perkasa melompat ke Pulau Alengka, kemudian memperbesar dirinya, mengembangkan ekornya untuk menjangkau celah tersebut. Pasukan Sri Rama kemudian berbaris melewati ekor Hanoman, sehingga sampailah mereka di pantai Pulau Alengka. Gagallah rencana Rahwana memutus jembatan itu. Berdasarkan laporan dari para raksasa penjaga pantai Alengka, Rahwana mengetahui peristiwa itu dan bersiap-siap menyusun kekuatan untuk menghadapi Sri Rama beserta pasukan keranya yang telah mendirikan perkemahan pasukan kera di sisi pantai Alengka. Wibisana sang adik mengingatkan bahwa Sri Rama adalah titisan Dewa Wisnu. Para kesatria yang menjadi pengikutnya adalah kesatria-kesatria tangguh yang sakti mandraguna. Ia menyarankan agar Dewi Sinta dikembalikan untuk mencegah pertumpahan darah akibat peperangan. Nasihat Wibisana ditanggapi dengan marah oleh Rahwana. "Aku bukan pengecut. Aku tidak mau takluk pada 2 orang manusia yang sudah diusir dari kerajaannya. Kalau kamu takut, pergilah kamu bergabung kepadanya," jawab Rahwana. Gunawan Wibisana diusirnya dari Alengka. Akhirnya, Gunawan Wibisana, adik bungsu Rahwana, pergi dari istana Alengka dan bergabung dengan Sri Rama. Pada suatu kesempatan, Rahwana bertanya kepada Dewi Sinta apa yang ia inginkan agar mau diperistri olehnya. Dewi Sinta menjawab dengan tegas, "Bawa kepala Sri Rama dan Laksamana kepadaku." Rahwana lalu merencanakan siasat buruk untuk menarik hati Dewi Sinta. Rahwana memenggal tubuh 2 anak dari selirnya bernama Sondara dan Sondari. Kepala kedua anaknya tersebut dirubahnya menyerupai kepala Sri Rama dan Laksamana. Ditemuinyalah Dewi Sinta di keputrian dan berkata, "Sinta, aku sudah membunuh Sri Rama dan Laksamana. Ini buktinya saya persembahkan kepalanya." Dewi Sinta menjerit dan pingsan. Ketika sadar, Dewi Sinta berkata, "Bunuhlah aku sekalian. Aku tidak sanggup hidup tanpa suamiku Sri Rama." Seketika, kepala Sri Rama kembali ke wujudnya semula, yaitu kepala Sondara dan Sondari. Rahwana merasa gagal dan kecewa. Dilemparkannya kedua kepala Sondara dan Sondari jauh melewati hutan dan gunung, lalu pergi meninggalkannya Dewi Sinta.
Konon, kepala dan badan saudara dan saudari bersatu kembali dan berubah menjadi dua buah gunung yang saling berdampingan. Di akhir kisah, kedua gunung ini akan menjadi jalan takdir Rahwana menjalani hukumannya. Ketika Gunawan Wibisana menemui Sri Rama, ia bertekad untuk mengabdi sepenuhnya kepada manusia titisan Dewa Wisnu tersebut. Melihat akibat yang dapat ditimbulkan dari perang itu, Wibisana memohon kepada Sri Rama untuk menghentikan penyerangannya ke negeri Alengka. Sri Rama memahami permohonan Gunawan Wibisana. Ia pun tidak menghendaki peperangan. Sri Rama berkata, "Aku setuju denganmu, Wibisana. Perang berarti ratusan bahkan jutaan nyawa melayang mati, baik di pihak kami maupun di pihak Rahwana, hanya karena kesalahan pemimpinnya. Namun kau harus ingat, perang ini bukan semata-mata penculikan Dewi Sinta, tetapi lebih jauh merupakan amanat takdir yang tidak bisa dihindari. Perang ini merupakan penumpasan angkara murka untuk menegakkan kedamaian di muka bumi. Ini sudah menjadi tugas dari Dewa Wisnu. Namun mengingat dirimu, Wibisana, aku akan mendatangi Rahwana untuk menasehatinya." Wibisana berterima kasih atas kebijakan Sri Rama dan bertekad apapun hasilnya, ia akan tetap mengabdi kepada Sri Rama sebagai titisan Dewa Wisnu. Keesokan harinya, Sri Rama, Laksamana, Sugriwa, Hanoman, dan Wibisana mendatangi Rahwana di istananya. Rahwana menghadangnya di depan gerbang negeri Alengka. Ia bertanya kepada Wibisana, "Yang mana Rahwana?" Wibisana menjawab, "Itu yang di tengah-tengah, memakai mahkota raja, di tengahnya ada mutiara merah berkilau dan diapit oleh para penggawa." Tanpa seizin Sri Rama, Hanuman melompat ke depan, memukul kepala Rahwana dan mengambil mutiara yang ada di mahkota Rahwana. "Aku sudah mengambil mutiara yang ada di mahkota Rahwana," kata Hanuman. "Mahkotanya lebih kuat dari mutiara ini," jawab Wibisana. Sri Rama menegur Hanuman dan menyuruhnya untuk mundur karena khawatir terjadi apa-apa dengan Hanuman. Sri Rama berkata, "Rahwana, aku tidak ingin peperangan ini yang menghancurkan dan menumpahkan darah di negeri indah ini, yang membinasakan para prajurit tak berdosa. Maka kembalikan Dewi Sinta, aku akan memaafkannya dan pergi meninggalkan negeri Alengka." "Aku tidak ingin saran ataupun nasihat dari siapapun. Aku tidak mau buang-buang waktu berbicara dengan seorang pengecut. Akan kupertahankan Dewi Sinta, akan kuhancurkan dirimu beserta pasukanmu," jawab Rahwana dengan angkuh dan sombongnya. "Itulah takdirmu, Rahwana," kata Sri Rama, dan pergi Sri Rama kembali ke tengah-tengah pasukan kera yang menunggunya di tepi pantai Pulau Alengka. Peperangan tidak bisa dihindari dan takdir telah tertulis dalam peperangan ini. Sebelum peperangan dimulai, Rahwana mengunjungi Kumbakarna, raksasa terbesar adik Rahwana. Kumbakarna telah tertidur sepanjang tahun. Ia tidak tahu apa-apa tentang penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana. Ia bahkan tertidur saat Hanuman berbuat onar menghancurkan istana Alengka. Rahwana membangunkan adiknya itu. Ketika Kumbakarna terbangun, Rahwana menceritakan kepadanya tentang Dewi Sinta dan tuntutan Sri Rama. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Kumbakarna. "Menangkap wanita itu tidak bijaksana," kata Kumbakarna. "Tetapi aku akan bertampur menggunakan kekuatanku, bukan untuk membela angkara murka, tetapi untuk membela negara dari ancaman musuh. Biarkan Sri Rama datang, biarkan saudaranya datang, biarkan pasukan kera datang. Bangunkan aku, dan aku akan membunuh mereka semua dan meminum darah mereka." Lalu Kumbakarna tertidur kembali. Sebagai upaya terakhir mencegah peperangan, Sri Rama mengutus Kera Anggada, anak Subali, kepada Rahwana dalam sebuah misi diplomatik. "Katakan pada Rahwana, bebaskan Dewi Sinta, dan kita akan pergi dengan damai." Anggada pun pergi ke istana Alengka, tetapi Rahwana memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Anggada dan membunuhnya. Anggada melepaskan diri dan meloncat ke atap istana Alengka, melubangi atap itu dengan tinjunya dan menghentakkan kakinya hingga atap itu runtuh.
Anggada kembali kepada Sri Rama dan berkata, tidak akan ada perdamaian dengan Rahwana. Jelasnya, akan ada perang. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode ketiga Kisah Ramayana. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.